Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Dan pada hari ini kita baru menginjak kepada pembelajaran ke-1 dengan muatan bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan membaca doa, kegiatan pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah ya anak-anak. Sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, mari kita lanjutkan. Anak-anak hebat semuanya, hari ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Tahukah kamu bahwa banyak sekali penjelasan dalam Al-Quran yang membahas tentang pelajaran yang akan kita bahas ini, yaitu diantaranya dalam surah Al-Waqiah ayat 71-73. Mari kita bersama-sama membacanya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytumun naral lati turun. A'antum ansha'tum syajarataha am nahnul musyi'un. Nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin. Shadaqallahul azim. Artinya, maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? Kamu kayak menumbuhkan kayu itu ataukah kami yang menumbuhkan? Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir. Quran Surah Al-Waqiah ayat 71-73. Anak-anak hebat semuanya, dari bacaan surah tersebut, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk enggan menghafal dan mempelajari Al-Quran. Sebab Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia dalam menghadapi segala hal. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu membahas tentang memahami teks eksplanasi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai informasi berupa bacaan tentang berbagai peristiwa yang terjadi, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Nah anak-anak, teks atau bacaan yang berisi penjelasan tentang informasi berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu disebut dengan teks eksplanasi. Secara umum, teks eksplanasi memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Kamu harus menentukan beberapa hal terlebih dahulu agar dapat memahami teks eksplanasi secara utuh, yaitu membaca keseluruhan isi teks atau bacaan, menentukan kata-kata kunci di dalam teks yang dianggap penting, dan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Anak-anak hebat semuanya, coba kamu baca teks eksplanasi berikut ini. Setelah selesai membaca, maka tentukan kata kunci pada teks eksplanasi tersebut. Nah, anak-anak, kata kunci yang dapat ditemukan adalah kata kalor dan suhu. Karena dalam teks atau bacaan tersebut membahas tentang kalor dan suhu. Kemudian, kita akan menjawab pertanyaan dari teks tersebut. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Jawaban tersebut bisa kita temukan di paragraf pertama pada teks. Pertanyaan kedua, kapan kalor dapat berpindah? Kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu pada suatu benda. Nah, anak-anak, untuk menentukan teks eksplanasi tersebut, kita dapat menentukan kata-kata kunci pada teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam teks tersebut. Pelajaran IPA. Coba perhatikan aktivitas pada gambar berikut ini.
Ketika sendok logam dimasukkan dan dibiarkan dalam air panas, maka apa yang dirasakan jika kamu memegang gagang sendok seperti pada gambar tersebut? Tentunya, kamu akan dapat merasakan panas karena terjadi perpindahan panas atau kalor. Hal tersebut disebabkan oleh energi panas dari air berpindah ke sendok logam. Sumber energi panas yang digunakan dalam aktivitas pada gambar tersebut adalah air panas. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa terlepas dari kalor. Beragam aktivitas manusia selalu berhubungan dengan pemanfaatan kalor atau energi panas. Tahukah kamu apa itu kalor? Panas atau kalor adalah energi yang berpindah akibat adanya perbedaan suhu. Sedangkan sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas yang biasa digunakan oleh manusia untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Beberapa sumber energi panas yang dapat dengan mudah kita temukan di sekitar kita diantaranya adalah matahari, api, listrik, gesekan antara dua benda, dan lain-lain. Nah anak-anak, setelah membahas pelajaran kita hari ini, coba perhatikan kegiatan berikut. Apa nama kegiatan, sumber energi panas yang digunakan, serta manfaat dari kegiatan pada gambar tersebut. Buatlah rekaman video yang menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan itu, lalu kirimkan kepada gurumu. Demikian materi pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.